Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabir Farm, dan kali ini kita ngebahas tentang jantan konslet lagi teman-teman. Nah, jadi kita ngelanjutin yang kemarin nih ya. Kita lanjutin yang kemarin tentang Bang Modi dari Garut yang berhasil meroses ke konslet. Nah, kita ini nih, kita lanjutin lagi. Tapi yang kali ini kita ngebahas tentang buang telur teman-teman. Di sini ada triknya juga. Jadi biar teman-teman lebih paham, dan menurut saya ini lebih efektif buang telur menurut saya. Cuman tergantung kembali lagi materinya. Kalau misalkan memang materinya bagus, rezeki kita juga yang solo bisa konslet. Oke nih, kita lanjut ya. Kita lanjut dari bunyi-bunyi sampai pas di lapangan dia keluar ngeloloh-loloh lagi bang. Jadi kembali lagi ke awal yang tadi saya bilang gitu kan, sebelum ditempel kan dia mulai banyak ngeloloh-ngeloloh gitu. Ya udah saya tempel sama betina. Nah sesudah saya tempel dengan betina ya geber lagi biasa lapangan, alhamdulillah gitu kan, gacoran lah burungnya, gacoran seperti biasanya, gacor gitu. Nah sampai lama-lama dia ngeloloh-loloh lagi bang, ngeloloh lagi. Udahlah, saya satuin lagi kawinin di kandang kotak sekalian gitu. Sekaligus ada masukan juga gitu kan dari teman, kawinin aja dulu katanya, buang telur coba katanya gitu bang. Ya udah saya masuk kandang kotak pakai glodok, tapi pintunya dibuka. Ya udah di sana pantau kawin lagi, biasa kawin gitu kan. Cuman tiap hari ya saya petel bang, tiap hari saya petel, jemur 10 menit, gantungin, bunyi, masukin lagi ke betinanya gitu. Kadang pemetelannya saya gantung juga bang, nggak saya sendiriin. Kadang pas pemetelan saya gantung dengan burung-burung yang lain juga gitu bang. Udah kepantau bunyi, masukin lagi ke betinanya gitu terus sampai telur. Saya sudah buang telur yang pertama. Nah, ini prosesnya buang telur yang pertama, teman-teman. Jadi, yang pernah saya bilang, teman-teman itu harus pahamin burung yang seperti apa yang kita harus buang telur, burung yang seperti apa yang kita jangan sampai kebuang telur dulu. Nah, kalau Bang Modi ini memang burung sudah gacor, sudah bocor, sampai akhirnya beliau tempel, ya kan? Tempel dengan proses yang kemarin tuh teman-teman nonton dulu prosesnya ya, proses awalnya. Sampai akhirnya ditempel cuman nguap-nguap segala macam. Nah, sampai akhirnya buang telur, dikasih kandang kotak, pakai glodoknya dibuka tanpa sarang sampai akhirnya nelor. Nah, ini telur pertama nggak ada triknya, tapi kita lanjutin nih trik yang telur buang telur yang kedua itu ada triknya. Ini kita coba ya, kita perhatiin. Nadanya tuh berubah bang, nada berubah tapi masih ada ngoek-ngoeknya gitu bang, kita ngoek-ngoek, ngecek-ngecek, ngekek, tapi nada berubah di situ. Kok ini beda gitu bang, nadanya ini kok ini beda nadanya gitu kan, kayak yang datar gitu nadanya tuh. Nah lanjut aja di situ, saya masukin lagi ke kandang kapsul bang, masuk kandang kapsul, mau kawin mau enggak ya terserah gitu kan, sambil dibawa lagi ke gantangan, bawa ke gantangan. Nah, ini pas buang telur pertama biasanya rata-rata orang-orang di single. Nah, ini ya tetap sama pasangannya tapi di kandang kapsul. Tetap sama pasangannya di kandang kapsul, dicabut pasang tiap hari, dijemur cuma 10 menit. Tapi ini di kandang kapsul ya, bukan di kandang kotak lagi. Mau kawin mau enggak itu terserah burungnya. Kadang bunyi, kadang enggak, kadang ngeriwik, kadang koak-koek, itu hal wajar. Jadi kita lanjutin, tapi kita lihat nanti ending terakhirnya. Nah selama digeber lapangan tanpa disadari, makin lama si betinanya itu tiba-tiba saya pantau kelihatan kayak yang perutnya tuh kayak membesar gitu. Oh ini lagi gendong telur kayaknya. Nah, ini perhatiin teman-teman ya, didengerin baik-baik. Kayak gitu bang. Nah saya lanjutin lagi ke kandang kotak, pakai glodok lagi gitu kan, sampai si
betinanya nolor gitu. Nah, ini prosesnya eh, karena di kandang kapsul dikawin, mungkin ya dikawin terus sampai akhirnya buang telur. Nah, dicek sama Bang Modi ya burungnya ya betinanya bertelur ya kan, sampai akhirnya sebelum keluar telurnya ditaruh lagi, dibalik lagi kandang kotak, dipakai glodok, tetap dengan glodoknya dibuka tanpa sarang, pakannya masih tinggi, dicabut pasang masih 10 menit penjemuran. Oke, ini kita lanjutin nih, ini triknya yang jarang orang tahu. Tuh. Nah di situ saya stop dulu bang, stop dulu untuk kegantangan. Kalau untuk pemisahan tiap hari saya rutin gitu kan, rutin pisah jemur 10 menit kayak gitu bang. Nah cuman di apa namanya di telur yang kedua ini gitu kan, di buang telur yang kedua ini saya otak atik bang itunya apa namanya si telurnya bang. Betinanya nelor pertama gitu kan, nelor nih kelihatan gitu. Saya kocok bang, kocok telurnya udah. 2 hari kemudian betinanya nelor lagi, saya kocok lagi gitu kan sampai telur keempat, kalau nggak salah telur keempat saya kocok gitu kan. Jadi saya biarkan si betinanya tuh angker lebih lama gitu bang. Nah Nah, ini triknya nih, ini triknya jarang yang orang tahu, dan saya juga dulu pernah bilang eh, pernah mikir juga gimana caranya burung itu angkrem lebih lama, cuman nggak kepikiran kayak Bang Modi. Tapi karena Bang Modi punya pengalaman dulu di ternak, jadi beliau yang bisa ngaplikasiin dan tahu hasilnya. Nah, karena saya belum itu kan ya, saya mikir gimana caranya burung angkrem lebih lama, sampai akhirnya itu main tebak-tebakan dah 50-50 gimana caranya burung sebelum netes eh, masih tetap sama betinanya di kandang kotak. Jadi gimana caranya burung di kandang kotak sama betinanya itu tetap bunyi. Nah, ini kita lanjutin lagi. Jadi kalau kata Bang Modi itu telur pertama dikocok, telur kedua juga dikocok, telur ketiga dikocok sampai telur keempat, dan tetap di situ aja. Tetap di situ aja, karena begini, kalau misalkan betinanya masih dalam keadaan angkrem, otomatis kan nggak dikawin, dan emosinya, birahinya pasti terolah lagi. Jadi teman-teman nggak usah takut bakalan gagal gacor lagi, kecuali balik lagi ya ke materinya, balik lagi ke materinya. Nah, kita lanjutin dulu nih, kita lanjutin penjelasan dari Bang Modi. Nah, galau nih bang si jantannya gitu kan, si pelayarnya galau, pengen ngawin tapi si betinanya angkrem gitu, angkremnya lama gitu. Soalnya kan si telurnya saya kocok-kocok dulu bang semua gitu. Waktu itu gak tahu kenapa sih, saya pengen aja gitu kan, inisiatif gimana caranya supaya si betinanya angkrem lama gitu kan, terus si jantan pengen kawin tapi gak bisa, yang hasilnya dia tuh penuh gitu bang. Jadi rencana saya tuh pengen buat si jantan ini jenuh gitu bang. Nah, jadi begitu teman-teman, dikocok, dimasukin. Jadi intinya gimana caranya burung angkrem lebih lama. Nah, penjelasannya ilmunya dari mana Bang Modi dapat? Nah, kita ini nih. Ada yang istilahnya. Nah waktu itu jadi gini bang, saya kan awalnya dari ternakan gitu. Memang kalau posisinya tuh burung ada yang istilahnya telur kosong misalnya, telur kosong bahkan si betinanya tuh telurnya tuh kan bisa dikubur tuh, nggak tahu sama betinanya atau sama jantannya tuh dikuburnya gitu kan. Cuman waktu itu saya ada indukan violet gitu kan, violet sama apa gitu waktu itu. Nah telurnya ada 5, kalau ada 5, saya tunggu dan tetas bang, bahkan sampai waktu itu 1 bulan lebih kalau nggak salah ya, hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan kok nggak netas gitu kan. Tapi posisi si apa namanya si telurnya tuh utuh, nggak dikubur nggak apa, biasa si betinanya angkrem gitu, betinanya angkrem, hasil si jantannya tuh bunyi gitu di
sangkar kotak di luar gelodok itu bunyi kotak-kotak bunyi gitu. Tapi itu dulu tahun berapa gitu ya. Oh, jauh-jauh saya belum pernah main ke gantangan. Ini kejadian yang ini gitu bang, kejadian ini waktu itu saya belum pernah main ke gantangan. Nah justru sekarang saya berpikir gini, wah dulu saya pernah punya jantan yang bunyi terus ketika si betinanya angkun hampir 2 bulan, kalau gak salah hampir 2 bulan, tapi gak netes-netes gitu. Wah, apakah itu yang dinamakan konslet ya? Justru sekarang waktu itu saya sempat berpikir seperti itu bang. Wah dulu seandainya saya ngerti paham gitu kan. Wah udah lama banget sih bang, waktu itu tahun 2000 berapa ya, lama deh itu kejadian yang angklung itu bang. Nah sama si player yang ini saya inspirasikan gitu bang, terinspirasi dengan burung yang angklung itu bang. Yang angklung itu saya aplikasikan ke player yang ini gitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi caranya dikocok sampai akhirnya angkrem lebih lama betinanya, jantannya nggak bisa dikawin. Nah, sampai akhirnya gacor lah, gacor, bocor. Nah, saya banyak juga tanya jawab sama Bang Modi. Selain di luar buat bikin konten, saya tanya jawab kan, itu kira-kira berapa lama Bang? Selama pengangkraman ya? Itu kurang lebih kata beliau ya, kurang lebih kalau setahu inget saya itu kurang lebih 5 bulan. 5 bulan cabut pasang sampai akhirnya tiba-tiba konslet di gantangan. Nah, Bang Modi ini memang mengaplikasikan di 2 burung. Satu burung yang putih dan kedua burung yang kuning, warna kuning. Cuman yang kuning ini melewati fase ketinggian. Dia dia ngangkrem lebih lama, cuman terjadi cuma mangap, tapi bisa dibalikin lagi. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi buat masalah pengembalian kondisi dari mangap sampai ke bunyi. Nah, oke, mungkin itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.